Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa. Ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semuanya masuk semua. Masuk, Bu. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Bu. Dini, hadir Bu. Alfian, Hadir, Bu. Selvi Sahara, hadir Bu. Aris, Mary, Hadir, Bu. oke, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Ada yang sudah belajar hari ini? Belum, Bu. Belum. Oke, Ibu ada sedikit motivasi buat kalian. Ya, Bu. Jadi jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Ada yang pernah baca buku cerita yang tokohnya hewan tapi perilakunya seperti manusia, atau cerita yang berhubungan dengan asal-usul suatu tempat atau suatu daerah? Ada yang pernah? Pernah, Bu. Iya. Ada yang tahu itu disebut dengan apa? Tidak. Dongeng, Bu. Ya, terus apa lagi? Fabel, Bu. Ya, selanjutnya. Cerpen. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu fabel dan legenda. Selanjutnya masuk ke identitas. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas atau semester 7, semester 2, kompetensi dasar atau KD 3.11 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah yang pernah dibaca atau didengar. Selanjutnya indikator pencapaian kompetisi atau IPK. Yang pertama, siswa dapat menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar dan mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri atau cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fabel. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi struktur fabel. Dan yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada cerita fabel atau legenda. Yang pertama, ciri cerita fabel atau legenda. Yang kedua, langkah memahami isi cerita fabel. Yang ketiga, langkah menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda. Yang keempat, struktur teks fabel atau legenda mengenai orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Dan yang terakhir, teknik penggambaran tokoh. Yang pertama, pengertian fabel. Fabel merupakan cerita fiksi dengan tokoh utamanya binatang yang watak dan perilakunya mirip dengan manusia. Seringkali kamu temukan fabel pada kisah-kisah hewan seperti di dalam dongeng. Selanjutnya, legenda. Legenda sendiri merupakan cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat dan berhubungan tentang suatu peristiwa. Peristiwa dalam cerita rakyat tersebut biasa melahirkan sebuah cerita yang mengenai asal-usul suatu daerah, asal-usul suatu tempat, dan yang berkaitan dengan alam dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokohnya binatang. Yang kedua, wataknya dan tokohnya sama seperti manusia. Yang ketiga, konflik yang diangkat seputar kehidupan manusia. Dan yang keempat, terdapat latar tempat, waktu, dan suasana. Dan yang kelima, memiliki amanat atau pesan moral. Selanjutnya, ciri-ciri dari legenda. Yang pertama, tokoh dalam ceritanya memiliki kesaktian. Yang kedua, terdapat unsur keajaiban di dalam cerita. Dan yang ketiga, dihubungkan dengan hal-hal gaib. Yang keempat, terdapat unsur sejarah dan ceritanya biasanya dianggap benar oleh masyarakat. Dan yang keempat, memiliki amanat. Selanjutnya, langkah memahami isi cerita fabel. Yang pertama adalah membaca fabel dengan cermat. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita fabel. Yang ketiga,
sebuah cerita. Dan yang kelima, mencatat gagasan tokoh yang ada di dalam cerita. Selanjutnya, langkah menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda. Langkah yang pertama adalah baca cerita fabel dengan cermat dari awal sampai akhir. Yang kedua, catatlah tema, tokoh, sifat, dan latarnya. Yang ketiga, catat semua peristiwa, alur yang ada dalam fabel secara garis besarnya saja. Dan yang keempat, ceritakan kembali isi fabel dengan kalimat sendiri, namun harus sesuai dengan isi fabel yang dibaca. Baiklah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya, struktur teks fabel legenda, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama, struktur fabel. Struktur fabel yang pertama adalah orientasi. Orientasi sendiri merupakan permulaan pada sebuah cerita yang berisikan pengenalan cerita, fabel yang berfungsi untuk memberikan gambaran isi buku. Dan yang kedua, ada komplikasi. Bagian yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami oleh tokoh utama. Dan yang ketiga ada resolusi. Resolusi sendiri adalah bagian yang berisi mengenai puncak masalah yang dialami oleh tokoh utama di dalam fabel tersebut. Dan yang terakhir ada koda. Koda sendiri adalah bagian terakhir teks fabel yang berisi pesan-pesan moral. Selanjutnya, struktur legenda. Sama seperti fabel tadi, di sini juga ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi yang pertama adalah bagian awal dari sebuah cerita legenda berisi pengenalan atau background tokoh maupun latar. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi sendiri adalah klimaks dari sebuah cerita yang berisi puncak permasalahan yang dialami tokoh. Dan yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi merupakan maksudnya resolusi. Resolusi berisi pemecahan masalah yang dialami tokoh. Dan yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita, biasanya berupa pesan moral atau amanat. Nah, yang terakhir ada teknik penggambaran tokoh. Nah, teknik yang pertama adalah teknik analitik. Teknik ini biasa disebut dengan teknik ekspositori. Dalam teknik ini, pelukisan tokoh dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Nah, teknik yang kedua adalah teknik dramatik. Teknik dramatik merupakan pengenalan tokoh yang mirip dengan pengenalan tokoh pada pentas drama. Pengenalan tokoh dilakukan secara tidak langsung. Jadi teknik dramatik ini kebalikan dari teknik analitik yang tadi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak, baiklah, dari penjelasan yang Ibu paparkan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Tidak. Sudah ada, Bu. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, jadi kesimpulannya adalah fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya hewan dengan memiliki sifat seperti manusia. Nah, di dalam fabel ada langkah-langkah menceritakannya. Yang pertama, baca fabel dengan cermat dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya langkah memahami isi cerita fabel. Jadi membaca fabel dengan cermat dan teliti. Dan yang terakhir ada struktur fabel, yakni ada orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Jadi itulah tadi kesimpulannya. Untuk tugas ini, soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan legenda. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri fabel. Yang ketiga, berikan contoh legenda. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jika sudah, silakan nanti kumpulkan hari Rabu ya. Baik, Ya, Bu. Mungkin itu saja materi untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Bu.